Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK TJP, ketemu kembali pada pembelajaran PKN. Untuk pertemuan ke-7 pada hari ini, kita akan bahas materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak mohon menyimak dengan baik sehingga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik pula. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan otonomi daerah itu? Sesuai dengan bahasan kita tadi, bahwasanya kita akan membahas perihal tentang otonomi daerah. Kita akan menyampaikan apa sebenarnya pengertian otonomi daerah dan daerah otonom itu. Anakku sekalian, ada arti secara umum dan khusus mengenai otonomi daerah itu. Secara umum, yang disebut dengan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Ini adalah pengertian otonomi daerah secara umum. Secara khusus anak-anak, didasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah terkait dengan hak, wewenang, kewajiban. Kewajiban seperti apa? Yakni kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu tadi dua hal yang terkait dengan definisi, arti secara umum dan secara khusus. Berikutnya anak-anak, tentang pengertian daerah otonom. Apa sebenarnya yang disebut dengan daerah otonom itu? Daerah otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Ini arti daripada daerah otonom itu. Sedangkan daerah otonom dibagi menjadi tiga bagian. Saya ulangi, daerah otonom dibagi menjadi tiga bagian, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas tentang asas-asas otonomi daerah. Ada tiga asas terkait dengan asas pada otonomi daerah itu. Yang pertama, apa yang disebut dengan asas desentralisasi. Bagaimana yang dimaksudkan? Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Ini apa yang disebut dengan asas desentralisasi. Saya ulangi bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Asas yang berikutnya, yaitu asas yang kedua, apa yang disebut dengan asas dekonsentrasi. Bagaimana maksudnya? Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Saya ulangi sekali lagi, asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, apa yang disebut dengan asas
tugas pembantuan atau medebewin. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud dengan asas tugas pembantuan yakni penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Anak-anak perlu dipahami bahwasanya penjelasan ini memang membutuhkan durasi waktu yang panjang sehingga anak-anak harus memahami sedikit dalam hal ini. Kalau ada kurang jelasnya mungkin bisa ditanyakan nanti pada saat pembelajaran sudah berubah ke pembelajaran luring. Baiklah anak-anak, yang berikutnya kita akan berbicara tentang asas umum penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya asas umum penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini ada 8 asas yang sekaligus ini nanti menjadi tugas kalian untuk mencari literatur, referensi, apa sebenarnya asas-asas yang ada 8 tadi yang nanti akan disebutkan Pak Gito. Tolong nanti di dalam melaksanakan tugasnya setelah tugas diselesaikan lewat pekerjaannya, tolong identitas jelas, nanti ada nama, nomor absen maupun tanda tangan kecil. Itu sebagai kepastian bahwasanya yang mengerjakan adalah kalian, ya, bukan milik temannya. Baiklah anak-anak, apa saja yang dimaksud dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara. Yang pertama, yakni asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi dan efektivitas. Ada 8 asas ini merupakan tugas kalian nanti dikerjakan. Pesannya Pak Gito, kertas sebagai tugas yang akan menjawab 8 asas itu disertakan nama, nomor absen, dan tanda tangan kalian untuk meyakinkan bahwasanya yang Anda tunjukkan ini merupakan tugas kalian, bukan tugas temannya. Berikutnya anak-anak, tentang bagaimana yang disebut dengan prinsip otonomi daerah itu. Anak-anak, ada 9 prinsip otonomi daerah. Sekali lagi, Pak Gito hanya menyebutkan saja karena durasinya panjang sekali kalau itu misalkan ada penjelasan dari 9 prinsip itu. 9 prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip otonomi nyata. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat adalah prinsip dinamis. Yang kelima, prinsip kesatuan. Yang keenam, prinsip penyebaran. Yang ketujuh, prinsip keserasian. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Yang kesembilan, prinsip pemberdayaan. Itu tadi adalah 9 prinsip otonomi daerah. Berikutnya anak-anak, apa sebenarnya yang menjadi tujuan pemberian otonomi daerah itu?
Tujuan pemberian otonomi daerah yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang berikutnya, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang berikutnya, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hanya itu saja anak-anak yang bisa Pak Gito sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentu banyak khilafnya di sana-sini, mohon dimaafkan. Sekali lagi, tugas yang harus Anda selesaikan ya, yaitu asas umum penyelenggaraan pemerintah di daerah itu ada 8 asas, nanti dikerjakan pada kertas lembaran itu. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya lembar tugas itu harus disertakan nama, nomor absen, dan tanda tangan kalian sebagai bukti bahwasanya tugas itu milik kalian, bukan milik temannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.